ataupun terjalin di luar pertemuan, karena di luar pertemuan itu ia tidak lupa untuk selalu mendoakan gurunya. Guru yang kasih dengan muridnya pun selalu membawa dalam doa untuk murid-muridnya. Jalinan ini ya, terhubung terus, sehingga ketika terhubung dan terhubung, jasad bertemu bukan asing lagi, bukan orang lain. Karena di setiap waktunya ia sholat umpama, dan setelah sholat ia doakan kepada gurunya, guru doakan kepada muridnya. Contoh, sekurang-kurangnya melatih sebagai seorang guru yang ikhlas selepas sholat, walau tidak disebut satu persatu namanya, tapi disebut jamaahnya. Jamaah halaqah tilawah Al-Quran Al-Fatihah, jamaah pengajian Fatwa Rabbani Al-Fatihah, jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka Al-Fatihah. Begitu juga pada muridnya, kepada guruku Al-Fatihah. Ini terhubung, ini terjalin, ini bersambung. Dan dalam persambungan itu pada suatu ketika takdir menentukan ketemu. Jasad ketemu jasad. Bukan perkara baru. Karena sudah terbiasa untuk terhubung. Sudah bersambung. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, kita berbicara, saya berbicara atas nama yang menyampaikan, dan puan-puan berbicara atas nama murid yang ikut majelis ilmu dan juga pengajian. Kita latih bicara bukan di atas dasar nafsu. Kalau kita bicara di atas dasar nafsu, jangan titik, tapi teruskan. Karena nafsu itu sukanya meminta, dan yang diminta oleh nafsu itu yang menyenangkan dirinya. Jika kita teruskan perkara yang kita minta di atas dasar keinginan nafsu, untuk apa? Kalau jawabannya adalah untuk Allah, teruskan. Karena saat kita sudah tinggalkan nafsu, berarti yang tinggal adalah Allah. Pernah dulu saya buatkan contoh, kita pergi jauh, ya, naik kereta, pergi Mekah umpama, naik pesawat. Sampai kita turun dari pesawat, pesawatnya kita tinggalkan. Pergi masjid, naik mobil, naik motorcar, naik motosikal. Sampai di masjid, motornya, keretanya kita tinggalkan. Asalnya kita minta kepada Allah, ya Allah kurniakan aku kereta, mobil. Tapi kita tidak berhenti untuk minta kereta saja, untuk minta mobil saja. Kita teruskan, mobil itu untuk apa? Jawaban kita siapkan untuk ke jalan Allah. Kita minta rezeki, minta harta, untuk apa? Kita siapkan jawaban untuk Allah. Otomatis kita senang karena keinginan nafsu tercapai. Tapi dalam senang itu kita tidak lupa karena masih ada tujuan yang harus kita menempuhnya. Setidak-tidaknya demikian kita itu. Karena apabila terus mematikan nafsu, mungkin kita belum bisa. Ya. Terus mematikan nafsu, mungkin kita belum mampu. Ya. Apalagi yang masih muda-muda ini, ya. Puan-puan kan masih muda hari ini, ya, besok tuanya. Ya. Jadi tidak mengapa awalnya adalah di atas kepentingan nafsunya, tapi teruskan.
Jangan berhenti. Bawa, ajak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dipetik dari surah Ali Imran ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan kamu nafsahu, tentang diri ataupun dalam kurung siksaannya. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita kadang perlu nasihat dari orang lain. Saat kita terjatuh, saat kita terpuruk, saat kita susah, saat kita sedih, kita perlu nasihat orang lain yang menyemangatkan. Kita perlu teman untuk menemani kesedihan. Apakah hanya saat kita terjatuh kita perlu nasihat dan kita perlu teman? Tidak. Saat kita naik daun pun kita perlu nasihat, kita perlu teman supaya kita tidak terbabas, supaya kita tidak terlena dan terlena. Hukum kebiasaan berlaku. Hukum kebiasaan berlaku kepada manusia adalah saat kita susah, tidak banyak teman. Saat kita senang, banyak teman. Sebenarnya, siapakah sebenar teman? Yang sebenar teman adalah bukan menemani saat kita senang untuk tumpang kesenangan. Juga bukan saat kita susah untuk membantu kesusahan. Tetapi teman adalah yang selalu mengingatkan di mana kekurangan kita. Di mana kekurangan kita, baik itu saat kita susah ataupun saat kita senang. Ternyata teman yang seperti itu tidak banyak jumlahnya. Tidak banyak orangnya. Saat senang mengingatkan kita, seperti pada saat kita susah juga mengingatkan kita. Kalau kita tidak mendapatkan teman itu adalah manusia, maka Allah menemani hamba yang kembali kepadanya. Saat senang ditemani oleh Allah dengan dinasihatkan secara batiniahnya, kesenangan kamu jangan melalaikan, jangan melupakan. Sebagaimana dalam surah yang pendek yang puan-puan hafal, surah At-Takatsur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nasihat dari Allah sebagai teman kepada hamba yang berteman dengan Allah. Jangan kamu memperbanyakkan harta yang pada akhirnya akan melalaikan kamu. Hinggalah kamu tidak sadar sudah masuk ke dalam kubur. Di situ ada dua makna. Kalau harta yang dibanyakkan tidak melalaikan berarti diperbolehkan. Tapi kalau sampai harta yang diperbanyakkan kemudian melalaikan, itu yang diingatkan. Bukan berarti Allah melarang orang itu untuk banyak hartanya. Tetapi Allah mengingatkan, jika banyak harta jangan sampai melalaikan. Nah, itu adalah dirasakan oleh hatinya. Begitu juga pada saat susah. Jangan putus asa. Allah juga menasihatkan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau yang dirasakan itu adalah nasihat dari Allah, tentu tidak ada jemu, tidak ada bosan Allah menasihati hamba dan menemani hambanya. Baik dalam taat ataupun dalam maksiat.
perkataan saya ini adalah bukan mendukung kemaksiatan, tetapi adalah supaya tidak putus asa saat jatuh dalam maksiat. Sebagaimana ayat ini, wa yuhazzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kamu tentang siksaannya. Supaya kita itu punya break ataupun punya kawalan. Bagaimana kita senang, bagaimana kita susah. Bagaimana saat kita taat, bagaimana saat jatuh pada maksiat. Di bawahnya. Namun engkau wahai orang awam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kamu terhadap siksaannya. Wahai orang khusus, dia telah memperingatkanmu terhadap zatnya. Wahai orang yang khusus dari orang-orang yang khusus atau al-khawasul khawas, dia memperingatkan kamu terhadap pengambilan telinga, mata, kekuatan, harta, dan keluargamu tentang akhirat sehingga engkau akan disiksa. Wahai orang yang khusus dari orang-orang yang khusus, dia memperingatkan kamu terhadap zatnya. Maka takutlah engkau sehingga engkau tidak lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala berbisik kepadamu melalui batinmu yang bunyinya, sesungguhnya akulah Allah. Janganlah engkau khawatir dan takut. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, 3 tahap. Tahap 1 disebut awam. Dan ini dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu mesti ada orang awam, ada orang khusus, ada orang khawasul khawas atau khususul khusus itu ada. Tinggal kita coba rasa di mana duduk kita. Orang awam, ya, dari awamnya itu perlu untuk berhenti dari yang tidak baik dengan peringatan siksa. Contoh, puan-puan, di jalan raya ada traffic light, ya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ya. Orang awam tahu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Orang awam tahu. Maka berhentinya ia adalah karena merah. 1. Yang nomor 2, cara berpikirnya adalah kalau aku melanggar lampu merah, ada CCTV ataupun ada polis di depan. Jika saya melanggar, saya akan kena saman. Bahasa Indonesianya akan kena tilang. Saya akan berurusan dengan polis, saya akan berurusan dengan mahkamah, ya, panjang urusannya. Cara berpikir orang awam seperti itu. Maka pada saat trafik merah, waktu tengah malam, polis tidak ada, dia akan tetap lepas. Ya. Dia akan melanggar juga. Dan inilah gambarannya, gambaran saja. Ya. Orang awam berpikirnya terbatas itu. Dalam hubungan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan yang kita bicarakan adalah orang awam diperingatkan dengan adanya siksa. Siksa itu tadi konotasinya ya ada saman, ya, mahkamah, dan lain-lain. Apakah kita berada di level itu? Jika kita berada di level itu, kemudian kita berhenti untuk tidak lakukan maksiat karena takut siksa, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada melakukan pelanggaran. Tapi manusia tidak akan pernah baik terus. Mesti pernah terjadi pelanggaran. Karena dalam terjadi pelanggaran,
itu kita akan mengenal Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Kita akan mengenal Allah, Tuhan yang Maha menerima taubat. Maka Allah Ta'ala mesti akan menjadikan orang itu pernah salah, supaya dia kenal Allah Ta'ala mengampuni yang salah. Yang kedua, disebut orang khusus. Itu diperingatkan terhadap zatnya Allah. Saya teruskan cerita ataupun konotasi trafik tadi. Dia tidak berpikir karena merah itu nanti ia lakukan pelanggaran dapat saman. Tapi dia berpikir adalah kepada keselamatan. Kepada keselamatan. Keselamatan nyawa lebih bernilai. Lebih berharga. Jika melakukan pelanggaran satu mungkin saman 300 ringgit ataupun 1 juta rupiah. Tapi kalau sudah pelanggaran yang mengakibatkan hilang nyawa, itu bukan lagi nilai dengan mata uang karena tidak dapat dibeli. Nah, orang khusus sudah mulai berpikirnya adalah kepada Allah, kepada kehendak Allah, kepada ketentuan-ketentuan Allah. Maka saat ia melakukan taat ataupun pernah ia jatuh kepada maksiat, pandangan kepada Allah Ta'alanya adalah sempurna. Allah penerima amal kebaikan, Allah Ta'ala juga pengampun atas kesalahan dan juga kesilapan. Kemudian sudah mulai berserah kepada Allah. Sebagaimana doanya Abu Nawas, ya, ini saya ulang. Di bait yang pertama, ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Melihat kepada dirinya itu tak layak untuk masuk ke surga. Tapi melihat berita, mendengar berita, kabar, azab siksa api neraka yang demikian dahsyatnya, tak mampu untuk berada di dalamnya. Ini keluar ya, dari suara hatinya sebagai seorang hamba mengaku kekurangan-kekurangannya. Dan juga mengakui ketidakberdayaannya menghadapi azab dan juga siksa. Berarti bergantungnya kemana? Ya bukan ke surga, ya bukan ke neraka. Bergantungnya kemana? Ya ke Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan? Apa yang Allah Ta'ala kehendaki? Nah, itu dikatakan orang khusus diperingatkan dengan zatnya. Yang ketiga adalah khawasul khawas, orang yang di atas orang khusus, yang khusus tapi dikhususkan lagi. Itu diperingatkan terhadap telinga, mata, kekuatan, harta, keluarga, akhirat, azab, siksa, surga. Ini yang agak mendalam penjelasannya nanti. Muslimin dan muslimah, saya awali untuk penjelasan khawasul khawas ini. Ya, semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menyampaikan, juga memudahkan jamaah Fathur Rabbani untuk mendengar dan memahamkan. Ya. Kita postmortem. Dalam postmortem ini adalah untuk kita menemukan jawaban. Kita boleh mendengar. Telinga boleh mendengar. Telinga ini siapa buat? Pasti jawabannya Allah. Mata boleh melihat. Siapa punya, siapa buat? Jawabannya adalah Allah. Tubuh badan fisik boleh kuat. Siapa bagi? Jawabannya Allah. Harta keluarga, siapa bagi? Jawabannya Allah. Neraka, surga, siapa pemiliknya? Jawabannya Allah. Ketika sudah menemukan jawaban bahwa itu adalah milik Allah, pemilik berhak untuk mengambil miliknya. Muslimin dan muslimah, ya, pemilik berhak untuk mengambil miliknya. Saya mengatakan seperti ini, semoga juga cakap serupa bikin pun juga puan-puan demikian.
Mata ini milik Allah. Jika Allah berkehendak mengambilnya, itu adalah hak Allah. Sudahkah terbuka hati kita untuk menyerahkannya jika Allah Ta'ala menghendakinya? Ini jawaban ada dalam diri kita masing-masing. Belum ya Allah, karena saya masih perlu untuk baca kitab Fathur Rabbani. Karena saya masih perlu untuk bekerja. Karena saya masih perlu untuk hatiku halaqah tilawah Al-Quran. Pasti yang kita akan kemukakan adalah keperluan-keperluan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Ini fitrah manusia. Tapi jika itu adalah Allah berkehendak, itu adalah haknya. Karena itu adalah miliknya. Nah, khawasul khawas. Yang dirasakan itu sampai ke tahap itu. Kemudian Allah Tuhan yang Maha Tahu rasa yang dirasakan hatinya sampai di tahap itu, Allah Ta'ala ambil penglihatan ataupun telinga. Ini bukan fisiknya, bukan fisik saja. Boleh jadi Allah Ta'ala ambil telinga, mata. Itu adalah dari keinginan-keinginan selain Allah. Tak suka. Ya. Ada rasa tidak suka, bosan, jemu, tak mau melihat, melainkan yang dilihat itu adalah Allah. Saya buatkan contoh. Puan-puan. Sukacita yang pernah baca kisah Kais dan Laila. Kisah percintaan Kais dan Laila. Kais pandang apa saja adalah Laila. Satu ketika dia ditanya, itu apa? Yang ditunjuk itu rumah. Dia jawab, itu Laila. Ditanya lagi, itu apa? Jawabannya sama, Laila. Maka sampai disebut Majnun. Gila kamu. Rumah kamu kata Laila. Matahari kamu kata Laila. Apa kamu kata Laila. Majnun. Kamu gila. Terikat dengan sebuah rasa yang disebut dengan cinta. Apakah itu tidak mungkin terjadi dengan Allah? Sangat mungkin. Mata tidak akan puas melihat melainkan Allah. Telinga akan tidak akan pernah puas mendengar melainkan Allah. Kekuatan tidak akan pernah puas melainkan digunakan di jalan Allah. Harta juga demikian. Dari semua ciptaan adalah Allah kepuasannya. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan sehingga engkau akan disiksa. Maksudnya disiksa ini, puan-puan sekalian, adalah tidak seperti lazimnya orang. Orang akan mengatakan secara lahiriahnya adalah majnun, adalah gila, tidak waras, tidak genap, dan kata-kata cercaan-cercaan lain. Ternyata siksa itu adalah nikmatnya. Saya terus teringat cerita Piramli. Cerita Piramli, ya, pokoknya jangan marah. Diletak di kandang kuda pun jadi nikmat. Dihinakan ataupun dihina, dicerca, bahkan sampai disiksa, nyatanya bukan siksaan yang dirasakan. Tapi orang melihat, kacamata awam melihat adalah siksa. Oleh itu, khawasul khawas. Telinga hatinya adalah untuk mendengar kalam Allah.
mata batinnya adalah untuk melihat kekuasaan Allah. Apa yang dia dengar dari Allah? Sesungguhnya akulah Allah. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Dekatnya Allah, Tuhan yang Maha dekat, benar-benar dirasakan dekat, maka di mana saja, kapan saja waktunya berada bersama Allah, maka hilang kekhawatirannya dan takutnya kepada selain Allah. Saya ulang, hilang khawatir dan takutnya kepada selain Allah. Karena tetap dengan Allah ada rasa takut, rasa haibah, rasa takzim, rasa hormat, sebab dia tetap sebagai hamba di hadapan Tuhan. Selanjutnya, apabila hal ini telah sempurna, setiap kali engkau takut, maka dia mencegahmu untuk takut. Setiap kali engkau merasa gelisah, maka dia akan mengamankanmu dengan rasa gelisah itu. Apabila hatimu benar-benar bersih, maka ia tidak akan mendapat fitnah karena menguasai apa yang ada di antara langit dan bumi. Hal ini tidak bisa dicapai dengan angan-angan atau dengan berhias dan memaksakan diri. Ini boleh dicapai dengan keahlian dari langit. Derajatmu bertambah tinggi karena perbuatanmu. Sedangkan hatimu zuhud, rahmat turun terhadap dirimu dan ahli majlismu. Kebanggaan dan tambahan datang saling berurutan. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, menuju kepada tingkatan yang kita pelajari, menuju kepada khawas yang diawali dari tingkat awam, ya, kepada khusus, kepada khususul khusus. Orang yang sampai dalam kedudukan khawas atau khususul khusus itu digambarkan dalam bentuk tutur kata. Sifatnya manusia takut, tetap ada rasa takut. Tapi Allah mencegahnya dari rasa takut. Saya ulang, semoga tidak mengelirukan. Sifatnya manusia ada rasa takut. Tapi Allah mencegahnya dari rasa takut. Prakteknya bagaimana? Ya, supaya tambah yakinnya. Puan-puan, siapa di antara sekian yang ikut Fathur Rabbani yang tidak ada rasa takut? Pasti ada. Kemudian yang ditakutkan apa? Saat kita menakuti sesuatu, kita akan ada, tidak semua, ya, ada bisikan, jangan takut, ada aku, yakni ada Allah. Berapa kali itu Allah suarakan di hati kita? Puan-puan, sudah banyak kali. Hanya saja kita pertajam suara itu ataupun bisikan itu, kita rasakan itulah bisikan ketuhanan terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sakitnya ia kembali netral. Dalam senangnya juga akan kembali netral. Karena dalam senangnya ia tetap dinasihatkan. Ada bisikan. Senangnya kamu dengan harta benda dunia akan kamu tinggalkan. Dalam susahnya juga. Susahnya kamu dalam kesusahan, ada Allah yang kuasa untuk mengubah susah menjadi senang. Sebagaimana Allah mengubah malam menjadi siang. Otomatis
Bisikan itu akan menenangkan. Menenangkan berarti akan dicegah oleh Allah dari rasa takut. Sekali lagi saya ulang, sifat keaslian manusia itu ada rasa takut. Tapi Allah yang akan mencegah orang itu dari rasa takut. Prakteknya seperti yang telah saya gambarkan itu. Mungkin kepada kita on off, ya kadang bisa merasa begitu, kadang tidak. Tapi khawasul khawas, selalu itu yang dia rasakan. Begitu juga apabila merasa gelisah. Sifat manusia itu gelisah. Walaupun perutnya sudah kenyang, itu ada rasa gelisah. Esok makan apa? Esok belanja duitnya dari mana? Tiba masanya untuk bayar pinjaman, yang punya pinjaman bulanan. Tiba masanya untuk bayar karyawan ataupun bayar tukang tiap-tiap Kamis, duitnya belum ada. Gelisah. Sifat manusia gelisah. Tapi Allah yang akan menghilangkan gelisah itu dengan rasa aman. Bisikan-bisikan ketuhanan itu selalu dirasakan oleh khawasul khawas. Dan ini tidak kelihatan. Maka ada dua ya. Ada dua. Semoga yang kita adalah yang baiknya ya. Ada orang itu tak kelihatannya itu tak pernah susah. Kawan ketemu kawan, saya tengok awak tuh macam tak pernah susah, senyum aja, enjoy aja. Apakah puan-puan begitu? Kalau memang ia nampak tidak susah, nampak enjoy hidup, nampak tenang, karena dia selalu mendengar bisikan-bisikan ketuhanan. Karena dia selalu dekat dan mendekat kepada Allah. Berarti baik. Tapi ada orang yang tak pernah susah, itu adalah dablek. Dablek ini bahasa Jawa. Dablek itu ya Melayunya apa ya? Punya tanggung jawab tapi tak bertanggung jawab. Ya. Punya utang tapi tak mau bayar. Ya namanya dablek. Ya. Kamu ini punya utang macam tak punya utang. Ya. Kamu ini punya anak macam tak punya anak. Ya. Dablek. Nah, berarti itu negatifnya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam pengajaran kita. Tanggung jawabnya tetap, urusan tetap dihadapinya, tetap diusahakannya. Tapi ada masa-masa itu khawatir, takut, bimbang, susah, sedih. Bisikan ketuhanan datang menghiburnya. Sehingga takutnya digantikan oleh Allah Ta'ala dengan aman. Gelisahnya digantikan oleh Allah Ta'ala dengan tenang. Yang ketiganya, apabila hatimu benar-benar bersih, maka tidak akan mendapat fitnah. Fitnah tetap dilempar. Siapa di antara orang baik yang tidak ada tantangan? Jangankan kita. Nabi-nabi itu kurang apa baik? Itu pun masih berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan fitnah. Baginda Rasulullah SAW sendiri juga berhadapan dengan fitnah. Tapi fitnahnya itu tidak sampai menyedihkan. Jangankan menyedihkan, ya puan-puan. Mempengaruhi aja tidak. Sambil lalu begitu. Pernah saya cerita, ya ini kurun tabi'in, Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu difitnah ataupun Imam Syafi'i itu digosipkan, diumpat ya, bahwa ada orang yang di depannya itu hormat, tapi di belakangnya memaki-maki. Dan itu disampaikan kepada beliau. Kata Imam Syafi'i, baguslah, karena dia takut dengan saya, dia hormat dengan saya. Nyatanya kalau depan saya dia tak berani, dia beraninya di belakang saya. Selalu positif, kebaikan yang selalu diambilnya. Karena yang datang adalah dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan. Maka orang yang hatinya bersih itu akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah. Fitnahnya tetap ada, tapi Allah yang akan mengaturnya. Ibaratnya angin berlalu seketika, badai berlalu seketika. Saat ada fitnah agak terasa, tapi fitnah itu akan berlalu begitu saja. Berarti untuk menghadapi fitnah bukan dengan cara menfitnah. Untuk menghadapi fitnah bukan cara membalas, tapi untuk menghadapi fitnah adalah dengan cara membersihkan hatinya. Pembersihan hati dengan berbagai cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, membersihkan hati. Satu, dengan ingat mati. Dua, dengan baca Quran. Tiga, dengan majlis ilmu. Baca Quran termasuk diantaranya adalah dengan zikir, membersihkan hati. Sehingga muslimin dan muslimah ya, dalam hidup ini terasa aman, nyaman, nikmat yang sebenarnya bukan fata morgana. Orang, ya saya ya puan-puan, ya, nampaknya saja senang, ya, tapi belum tentu itu yang sebenarnya senang. Karena apabila senang kita adalah dari pengaruhnya dunia, punya pangkat senang, naik gaji senang, punya kereta mobil senang, baju baru senang, handphone baru senang. Ini semua masih fata morgana. Karena saat handphone hilang mesti susah. Puan-puan, karena pada saat pangkatnya diturunkan atau digantikan mesti susah. Ini semua fata morgana. Yang sebenarnya, yang aslinya adalah jika kesenangan itu adalah dari bisikan-bisikan ketuhanan, di mana erat hubungan dengan Allah dan khidmat dirinya beserta pemberian Allah kepada Allah Ta'ala, itu akan benar-benar ketenangan yang sebenarnya, bukan yang fata morgana. Di bawahnya lagi, ada seorang murid datang kepada orang bijak. Dia duduk di depan beliau, lalu berkata, saya menginginkan suatu tempat saja dari surga. Saya tidak meminta yang lain. Beliau lalu berkata kepadanya, wahai, andai kata engkau merasa puas dengan harta, sebagaimana engkau puas tentang akhirat, apabila kematian benar pasti terjadi, maka matilah engkau sekarang juga. Agak sulit difahami, tetapi insya Allah dengan pandangan baik kita, husnuzon kita, satu kepada Allah, dua kepada guru penyusun, Allah akan mudahkan untuk memaafkan. Saya ulang,
Orang yang datang, murid yang datang kepada orang yang arif atau orang yang bijak itu berkata, saya menginginkan satu tempat saja dari surga. Saya tidak minta lain. Apa jawaban orang yang bijak? Andai engkau merasa puas dengan harta, sebagaimana engkau puas tentang akhirat. Apabila kematian benar pasti terjadi, maka matilah engkau sekarang juga. Ini saya bagi dua. Ya. Jawaban ini saya bagi dua. Yang nomor satu, andai engkau merasa puas dengan harta, sebagaimana engkau puas tentang akhirat. Muslimin dan muslimah, saat orang menginginkan sesuatu, itu seakan-akan sesuatu itu sajalah yang dia inginkan. Lainnya tidak. Contoh, puan-puan, ini kerenah anak ya, anak dulu. Anak ingin basikal, ingin sepeda, basikal. Dia minta untuk dibelikan basikal. Dan ketika dia minta untuk dibelikan basikal, ditangguh beberapa hari. Merayu untuk mendapatkan basikal. Saat merayu untuk mendapatkan basikal, akhirnya dalam rayuan itu dia kata, tak apalah mak, mak bagi saya basikal, tak bagi baju pun tak apa, basikal saja. Padahal keperluan dia itu sebenarnya bukan basikal saja, ya perlu makan, perlu baju, perlu buku, alat sekolah, perlu tempat tidur dan lain-lain. Ya. Inilah manusia yang apabila fokus sesuatu, dia seakan merasa hanya perlu dengan sesuatu itu. Maka jawaban gurunya, jawaban orang arif atau orang bijak, andai engkau merasa puas dengan harta sebagaimana engkau puas tentang akhirat. Artinya kepuasan terhadap harta itu nggak bisa semata-mata puas dengan harta. Kalau hanya puas dengan harta, itu masih lagi fata morgana, masih lagi palsu. Mestinya puas dengan harta itu adalah harta itu memuaskan dia untuk akhiratnya. Maka Allah Ta'ala selalu membuka jalan simpanan akhirat. Diberikan oleh Allah di dunia sebagai ujian, disimpan lagi untuk akhiratnya. Kadang-kadang akal pendek kan berkata, kan lebih baik terus Allah simpankan saja di akhirat, gak usah diberikan kepada saya di dunia. Ya. Nah itu pendek akalnya. Karena dunia ini didesain oleh Allah Ta'ala sebagai ujian, ya diberikan dulu oleh Allah Ta'ala di dunia. Kemudian disimpan untuk akhiratnya. Yang nomor dua, apabila kematian benar pasti terjadi, maka matilah engkau sekarang. Andaikan seseorang itu mencintai kematian karena selepas kematian itu tidak ada kepalsuan. Kalau di dunia ini ada kepalsuan, ada kebohongan, ada penipuan, saya tak suka. Saya suka yang tidak ada kepalsuan, saya suka yang tidak ada kebohongan. Ya. Sedangkan itu selepas mati, ya mati aja. Apakah sudah siap? Jadi ternyata apa yang dikatakan itu tak serupa dengan apa yang dirasakan. Berarti di dunia ini kita harus siap menghadapi kebohongan, harus siap menghadapi kepalsuan. Karena memang ini desainnya dunia, inilah fitrahnya dunia. Oleh itu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk mencari titik kebenaran dan berjalan menuju titik kebenaran itu akan bertemu dengan kesalahan. Ya, sekali lagi, mencari titik kebenaran dan berjalan menuju kebenaran pasti akan bertemu dengan kesalahan.
Karena dengan kesalahannya itu, ia akan mengenali siapa dirinya dan ia akan mengenali siapa tujuan, siapa Tuhannya dalam tujuan hidupnya. Selanjutnya, orang mati tidak dapat berusaha, memberi, menolak, mengharap, memusuhi, menjadi teman. Dia diam dan tenang. Jadilah engkau seperti orang mati dalam menarik kemanfaatan dan menjauhkan bahaya. Orang mati tidak dapat berbicara, lalu apabila dia menghendaki maka dia akan memberikan kemampuan berbicara kepadamu. Sedangkan engkau mati, apabila engkau mati dari makhluk dan dari dirimu, maka engkau akan mengucapkan ucapan yang benar dan nyata. Sebab orang mati tidak diberitahukan selain kebenaran dan kenyataan. Titik lagi. Jamaah Fathur Rabbani rahimakumullah. Kata-kata ini saya perhalusi. Ya. Mati dengan perkataan mematikan. Artinya orang yang mematikan kehendaknya sendiri untuk hidup bersama kehendak Allah. Saya ulang, orang yang mematikan kehendaknya sendiri untuk hidup bersama dengan kehendak Allah. Kali ketiga, orang yang mematikan dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, untuk hidup bersama dengan kehendak Allah. Ringkasnya penggal ini adalah demikian. Sehingga yang dia rasakan itu saat berbuat, saat berbicara, saat bekerja, saat beramal, saat apa saja mampu dia lakukan, itu adalah kehendaknya Allah. Ya, kehendaknya Allah. Orang awam masih terbalik. Mungkin juga kita, termasuk juga saya, seakan-akan adalah kita yang berkehendak. Ya. Maka kadang ini ya, kehendak kita itu tidak tercapai. Kita ingin tapi tak dapat. Dan itu puan-puan boleh mengevaluasi diri masing-masing. Ingin apa yang tak dapat. Boleh puan-puan tulis ataupun puan-puan tak payah tulis tapi diingat. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang ada kehendak, tapi kehendak kita di dalam kehendak Allah. Beruntunglah tentunya orang yang bisa mematikan kehendaknya dengan mengikuti dan merasa bersama dengan kehendak Allah. Nah, ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Orang yang bisa mematikan kehendaknya untuk ikut bersama kehendak Allah, itu saat susah, ya datanglah nasihat dari Allah. Ya. Sebab saat ia susah itu, ia menemukan itu Allah yang berkehendak. Takkan Allah berkehendak kamu susah, katanya kamu suka Allah, katanya kamu menyembah Allah, katanya kamu ya, redo dengan Allah. Nah itu akan berbicara di dalam diri kita masing-masing. Ya. Saat itu berbicara, kemudian kita terima dengan lapang dada, maka kita akan menemukan besar. Inilah pelajaran Fathur Rabbani yang aku pelajari. Dan inilah waktunya untuk aku mengamalkannya ataupun untuk mempraktekkannya. Jadi selalu bisikan-bisikan positif yang diterimanya dan selalu kebenaran yang ditemukannya. Dalam kebenaran maupun dalam kenyataan, maka digambarkan tentang kematian ataupun orang mati yang sudah tidak ada lagi pemalsuan, pendustaan, kebohongan, yang ada adalah kebenaran. Oleh itu, jamaah Fathur Rabbani, hati kita akan jadi bersih dan bertambah bersih, insya Allah. Banyak pada ingat mati. Banyak ingat mati itu akan jadi ringan untuk sholat, jadi ringan untuk ikhlas,
jadi ringan untuk sedekah, jadi ringan untuk buat amal kebaikan, jadi ringan untuk bantu orang dan lain-lain. Sebab ya, puan-puan sekalian, kita sedang berada di alam yang penuh dengan pancaroba, ujian dan dugaannya. Sedangkan setelah kematian adalah alam yang sebenarnya untuk kita terima balasan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terlebih dahulu untuk pagi ini, insya Allah. Semoga minggu depan kita akan dapat sambung kembali dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirrismikal masun. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.